Shalom pemirsa CPD ini semua, kembali lagi kita bertemu di dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar, di mana buku ini diambil dari tulisan Nyonya Ellen G. White. Buku ini sudah ditulis dalam bahasa jelas, sederhana dan indah. Sifatnya memberi petunjuk kepada orang yang mau belajar, pengharapan bagi semua orang, kegembiraan kepada orang yang larut dalam kesedihan, dan kelegaan kepada yang letih. Jadi buku ini juga menyuguhkan kepada kita satu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Jadi semua yang membaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar, menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Jadi buku ini sangat bermakna untuk kehidupan kita, karena dia memberitahukan bagaimana petunjuk untuk kita hidup dekat dengan Tuhan pada saat kita mempelajarinya, dan juga kita akan mendapatkan pengharapan sejati kita kepada Tuhan itu seperti apa. Buku ini juga akan memberitahukan kita kegembiraan dan kesukaan pada saat kita sungguh-sungguh untuk mempelajarinya. Sehingga pada saat kita sungguh-sungguh mempelajarinya, kita akan diberikan sinar. Sehingga sinar itu akan menjadi terang, sehingga terang itu bisa kita bagikan di mana saja kita berada. Bacaan kita kali ini judulnya Untuk Mengetahui Bahwa Saya Tidak Bekerja Sia-sia. Ayat intinya terambil dalam Filipi 2 ayat 16. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Semua orang yang telah menanggung salib pengorbanan bersama Yesus akan mengambil bagian bersama-sama dengan Dia dari kemuliaannya. Adalah kegembiraan Kristus dalam hal Ia dihinakan dan menderita agar murid-muridnya dipermuliakan dengan Dia. Itulah buah pengorbanan dirinya sendiri, adanya tabiat dan rohnya sendiri dalam hidup mereka merupakan pahalanya dan akan menjadi kegembiraannya sepanjang masa kekekalan. Kegembiraan ini mereka nikmati bersama-sama dengan Dia bila buah pekerjaan dan pengorbanan mereka kelihatan dalam hati dan kehidupan orang lain. Mereka bekerja bersama-sama dengan Kristus, dan Bapa akan menghormati mereka sebagaimana Ia menghormati anaknya. Alfa Omega jilid 6 halaman 256. Baik, pelajaran kita kali ini dikatakan bahwa untuk mengetahui bahwa saya tidak bekerja dengan sia-sia, atau untuk kita ketahui bahwa pekerjaan yang kita lakukan ini tidak sia-sia, berarti kita harus berusaha untuk mencapai titik di mana yang Tuhan akan menghendaki kita ada di situ. Jadi di dalam ayat intinya dikatakan bahwa sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Yang artinya adalah kita sekarang diberikan tanggung jawab. Jadi kehidupan kita sehari-hari ini kita harus berpegang kepada Tuhan, berpegang kepada firman kehidupan. Kita harus percaya kepadanya bahwa setiap apapun yang kita alami itu adalah perlombaan kita. Jadi kita tahu bahwa di dalam lomba itu kita akan berusaha untuk melewati semua rintangan. Jadi kita tahu semua rintangan itu susah, tetapi kita harus bersyukur karena melalui rintangan-rintangan yang ada itu membuat kita untuk lebih semangat lagi. Lalu kita percaya bahwa melalui susah yang kita hadapi atau rintangan yang kita sudah mengalami ini, kita akan diberikan satu kesenangan pada hari Kristus itu. Dari semua orang yang menanggung salib pengorbanan bersama Yesus, mengambil bagian bersama-sama dengan Dia dari kemuliaan. Jadi kita kembali diingatkan bahwa orang yang mengorbankan dirinya untuk hidup dengan Kristus, berarti dia sedang masuk kepada Dia yang adalah kemuliaan, yang masuk untuk bekerja sama untuk memberitahukan kebenaran itu, bahwa kemuliaanlah yang harus kita terima. Jadi kita semua kembali diajak, marilah kita untuk menanggung salib pengorbanan Kristus. Kita masuk untuk merasakan apa yang Tuhan rasakan. Itulah kemuliaan yang sebenarnya. Adalah kegembiraan Kristus dalam hal Ia dihinakan dan menderita agar murid-muridnya dipermuliakan dengan Dia. Jadi Tuhan saja senang untuk masuk kepada penderitaan untuk kita semua. Meskipun Ia hina, tetapi Dia ada satu kegembiraan di mana Dia bergembira karena melalui Dia kita dapat diselamatkan, kita dapat dipermuliakan. Jadi apakah ada
sosok yang sama seperti Yesus, kalau kita berpikir lagi tidak ada. Tetapi kita ingat bahwa melalui pengorbanan kita, kita bisa masuk untuk merasakan hal yang sama yang Tuhan rasakan. Jadi kita seringkali berpikir bahwa kita tidak bisa melakukan hal itu. Tetapi kita ingat bersama dengan Tuhan, Tuhan akan membuat kita untuk sanggup menghadapi sesuatu yang ada. Jadi jangan kita pernah meragukan Tuhan, karena Tuhan saja tidak pernah ragu untuk menderita untuk kita hari lepas hari. Itulah buah pengorbanan dirinya sendiri. Jadi Tuhan saja mengorbankan dirinya untuk kita. Mengapa kita tidak bisa mengorbankan diri kita buat sesama-sesama kita, atau buat kedagingan kita sendiri? Karena mungkin kita seringkali berkorban adalah melakukan sesuatu hal yang besar yang dilihat orang. Tetapi kita tidak sadari bahwa mengorbankan diri adalah tidak memanjakan akan diri kita sendiri. Adanya tabiat dan rohnya sendiri dalam hidup mereka merupakan pahalanya dan akan menjadi kegembiraan sepanjang masa kekekalan. Jadi Tuhan saja memiliki tabiat yang suci dan memiliki roh sendiri, tetapi dia datang untuk menaruh hidupnya untuk kehidupan kita, menyelamatkan kita. Pahalanya sudah ada, tetapi dia datang untuk memberitahukan kepada kita bahwa kita harus masuk kepada masa kekekalan, di mana dia datang untuk menyelamatkan kita. Berarti kita harus berusaha untuk keluar dari setiap perlombaan dan juga setiap susah jerih payah kita yang kita hadapi. Jadi supaya untuk kita mengetahui kita bekerja tidak sia-sia, marilah kita masuk bekerja bersama dengan Tuhan, karena Tuhan akan menunjukkan kemuliaannya untuk kehidupan kita, dan dia akan memberitahukan bahwa pekerjaanmu ini tidak sia-sia. Kegembiraan ini mereka nikmati bersama-sama dengan dia bila buah pekerjaan dan pengorbanan mereka kelihatan dalam hati dan kehidupan orang lain. Jadi orang yang bekerja bersama dengan Tuhan akan gembira, karena pada saat melihat bahwa buah pekerjaan dari pengorbanan mereka ini bisa dilihat dalam hati dan kehidupan orang lain. Tanpa kita sadari, kehidupan sehari-hari kita, pada saat kita meminta Tuhan untuk kita bekerja sama dengan dia, maka kita tanpa kita sadari kita sedang menjadi contoh untuk diri kita untuk berubah, dan juga contoh buat kehidupan orang lain. Jadi marilah kita menjadi orang yang bekerja bersama dengan Tuhan, yang ingin untuk mengetahui bahwa pekerjaannya tidak sia-sia. Mereka bekerja bersama-sama dengan Kristus, dan Bapa akan menghormati mereka sebagaimana ia menghormati anaknya. Jadi pada saat kita diajak, kita harus bisa masuk kepada satu kelompok, di mana kelompok itu kita akan bekerja bersama-sama, sehingga kita tanpa kita sadari kita sedang bekerja dengan Bapa kita, sehingga kita sedang menghormati dia sebagaimana dia menghormati kita juga. Jadi Tuhan itu sangat baik. Dia hanya mau untuk kita bisa menghormati setiap apapun yang dia sudah lakukan kehidupan kita masing-masing. Begitupun pada saat kita menghormatinya, dia juga akan menghormati kita. Orang yang ditebus akan bertemu dan mengenal mereka yang telah mendapat perhatian mereka, sehingga membawa mereka kepada juru selamat yang ditinggikan. Alangkah bahagianya percakapan yang akan mereka adakan dengan jiwa-jiwa ini. Betapa besar sukacita di sana nanti ketika orang yang ditebus ini bertemu dan menyalami mereka yang pernah memikul beban demi keselamatan mereka. Dan mereka yang telah hidup bukan untuk menyenang-nyenangkan diri mereka sendiri, tetapi menjadi berkat bagi yang malang yang tidak menikmati banyak berkat. Betapa hati mereka akan tergugah dengan perasaan puas. Mereka akan menyadari janji, dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalaskannya kepadamu, sebab engkau akan mendapatkan balasannya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Pelayanan Injil halaman 444 dan 445. Jadi di akhir pelajaran kita kembali lagi memberikan kita contoh sedikit untuk kehidupan kita selanjutnya. Dikatakan di sini bahwa orang yang ditebus akan bertemu dan mengenal mereka yang telah mendapat perhatian mereka sendiri, bahwa mereka kepada juru selamat yang ditinggikan. Artinya adalah kita akan bertemu dengan orang yang sama-sama mengorbankan dirinya terhadap pekerjaan Kristus ini. Jadi pada saat kita akan bertemu, kita akan merasa bahwa kita sama-sama
menyembah Tuhan, kita memberikan perhatian kita kepada Juru Selamat yang selalu kita tinggikan. Jadi kita semua akan menceritakan bagaimana kehidupan kita untuk mengorbankan diri kita masing-masing. Jadi kita harus sadari di sini bahwa semua kehidupan orang sedang dibentuk untuk memiliki satu pengorbanan, tetapi kembali lagi pengorbanan itu datang dari diri kita masing-masing tanpa paksaan, tanpa juga godaan dari teman-teman kita atau sahabat-sahabat kita, tetapi datang dari diri kita sendiri, apakah kita mau untuk melakukannya atau tidak. Alangkah bahagianya percakapan yang akan mereka adakan dengan jiwa-jiwa ini. Jadi pada saat kita bertemu dengan orang yang sama-sama diselamatkan oleh Tuhan, maka kita akan bergembira sekali, karena hanya satu percakapannya itu membicarakan bagaimana pengorbanannya, bagaimana apa yang dilakukan untuk bisa diselamatkan oleh Tuhan. Jadi inilah yang harus kita pikirkan, bagaimana apa yang harus kita ceritakan pada saat kita bekerja bersama dengan Tuhan. Jadi marilah kita berusaha untuk menjadi satu terang, yaitu terang itu kita bisa bagikan dimanapun kita berada. Betapa besar sukacita di sana nanti ketika orang yang ditebus ini bertemu dan menyelami mereka yang pernah memikul beban demi keselamatan mereka. Dan mereka yang telah hidup bukan untuk menyenangkan diri mereka sendiri, tetapi menjadi berkat bagi yang malang yang tidak menikmati banyak berkat. Jadi sangat menarik kita lihat kalimat ini ya. Dikatakan bahwa orang akan bersuka cita ketika orang yang ditebus itu bertemu dengan mereka yang pernah memikul beban demi keselamatan mereka. Jadi kita akan bertemu dengan orang yang sudah berjuang mengorbankan dirinya sendiri untuk pekerjaan Tuhan. Kita akan bertemu dengan mereka. Kita akan diceritakan bagaimana beban yang dia pikul untuk keselamatannya dirinya sendiri. Jadi dia akan menceritakan kepada kita bahwa keselamatan dia untuk bekerja bersama dengan Tuhan adalah luar biasa adanya, karena dia sudah berjuang untuk memikul beban demi keselamatannya diri sendiri. Dan juga mereka yang telah hidup bukan untuk menyenangkan diri mereka sendiri, yang artinya mereka hidup tetapi pengorbanan yang selalu ada. Tidak pernah berpikir bahwa kehidupannya adalah nomor satu, tapi dia berpikir bahwa kehidupan untuk hidup dengan Tuhan adalah nomor satu. Kehidupan untuk orang lain, untuk mengetahui kebenaran adalah nomor dua, dan kehidupan untuk nomor tiganya adalah nomor yang kesekian. Bukan, tetapi menjadi berkat bagi yang malang yang tidak menikmati banyak berkat. Jadi kita diajarkan bahwa kita harus mengorbankan diri kita untuk masuk menjadi berkat bagi yang malang yang tidak menikmati banyak berkat, atau kita menolong orang yang sangat membutuhkan pertolongan. Jadi Tuhan akan memberikan kita hikmat untuk kita menolong orang yang sangat membutuhkan berkat itu. Jadi kita harus berdoa kepada Tuhan. Tuhan akan menyediakan bagaimana caranya untuk kita bisa menolong orang yang sedang malang itu. Betapa hati mereka akan tergugah dengan perasaan puas. Jadi pada saat kita menolong orang yang sedang membutuhkan Tuhan, pada saat dia melihat kehidupan kita mencontohkan tentang karakter Tuhan, maka dia akan merasa memiliki satu perasaan yang puas karena dia bertemu dengan malaikat-malaikat Tuhan yang selalu menjaganya. Mereka yang menyadari janji dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapatkan balasan pada hari kebangkitan orang-orang yang benar. Yang artinya ini adalah pengorbanan yang sejati. Kita harus ingat bahwa kita bekerja bersama dengan Tuhan, kita berkorban, berarti kita tidak pernah mengharapkan sesuatu dari orang yang kita layani, orang yang kita bantuin. Tetapi kita harus ingat bahwa balasan itu tidak selamanya dari orang yang kita bantuin, tetapi balasan itu kita akan terima dari orang yang sudah menciptakan kita, atau Tuhan yang sudah memberikan kita keselamatan itu. Jadi pekerjaan kita janganlah kita anggap pekerjaan yang sia-sia, tetapi kita harus ketahui bahwa pekerjaan kita bersama dengan Tuhan adalah pekerjaan yang sangat luar biasa kita untuk keselamatan diri kita masing-masing. Sehingga biarlah melalui pelajaran ini kita dapat diingatkan bahwa bekerja bersama dengan Tuhan bukanlah satu pekerjaan yang sia-sia, yang mungkin tidak kelihatan hasilnya sekarang, tapi kita harus ketahui bahwa Tuhan akan memberitahukan hasilnya nanti pada saat dia datang yang kedua kalinya. Mungkin ini saja pelajaran dapat saya bahas. Kiranya kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.